Mari kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan, hamba-Mu yang akan berbicara ya Bapa. Engkau yang pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan untuk menyatakan Tuhan apa yang ingin Kau sampaikan Tuhan kepada kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia.
benarkan kebenaran-Mu, nyatakan firman-Mu, buktikan kepada umat-Mu bahwa Engkau masih berbicara sampai hari ini, Bro. Tunjukkan kuasa-Mu supaya umat-Mu melihat bahwa Engkau masih bekerja sampai hari ini. Firman-Mu adalah firman yang penuh dengan kuasa, dan kami berdoa, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, amin. Salam, silakan duduk saudara-saudara. Senang kita berjumpa lagi. Hari ini judul firman Tuhan saya ambil dari Yeremia 29 ayat 11. Judulnya Yeremia 29 ayat 11. Jadi tidak ada judul yang aneh. Kita akan baca Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Ayat ini lazim sekali buat saudara. Saudara pasti sering dengar, karena ini salah satu ayat yang populer untuk dikutip, terutama ketika kita menghadapi satu problem, suatu masalah. Ayat ini cukup populer. Bahkan kalau perjamuan, saya mengurus ya. Oh, oke. Bahkan kalau saya sering mengurus perjamuan, jadi pesan, dan kalau cek setiap kotak pasti selalu ketemu ya. Yeremia 29 ayat 11 ini. Dalam satu kotak isi 200 itu ada 3 atau 4 ayat yang sama gitu. Nah, terus saya tertarik. Kenapa saya tertarik dengan ayat ini? Karena saya dengar begini, setiap kali ada orang, awalnya seperti ini, setiap kali ada orang punya masalah, ada orang punya problem, gitu, terus konseling ke hamba-hamba Tuhan, saya dengarkan. Ini salah satu ayat yang sering mereka bilang. Tenang, Om, tenang, Tante, tenang, Sus, tenang, Tuhan. Karena ada janji Tuhan. Apa janjinya? Kita baca sama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan bilang, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera. Jadi ayat ini dikutip gitu, diberitakan kepada orang untuk menenangkan hati orang, untuk memberikan solusi. Wah, tenang, tidak lama lagi ada jalan keluar. Nah, saya sangat terganggu waktu kalimat ini diucapkan. Tidak lama lagi, Tuhan sudah kasih firman-Nya. Sebentar lagi, Tante, Om bisa lihat, gitu. Bro, Sus bisa lihat gitu, bahwa ada jawaban dari Tuhan sebentar lagi. Nah, kalau kita lihat konteksnya, beda jauh sekali gitu. Saya sangat terganggu waktu orang bilang seperti itu. Saya menyelidiki, waktu saya siapkan ayat ini, saya sudah siap dan saya coba, gimana sih pengkhotbah lain bicara tentang ayat ini. Ternyata cukup banyak orang yang bicara, mendukung referensi, menjadi referensi dari apa yang mau saya sampaikan pada hari ini. Banyak orang berkata begini, tidak salah mengutip ayat ini, tapi kita mengerti konteksnya adalah lebih bagus gitu. Kalau kita mengerti waktu Tuhan ucapkan ayat ini melalui Nabi Yeremia, kondisi orang Israel pada zaman itu bagaimana? Apa yang sedang terjadi? Dan apa tujuan Tuhan waktu mengucapkan ayat ini? Supaya waktu kita mengutip ayat ini, kan firman Tuhan itu katanya berkuasa. Waktu kita mengerti apa yang kita ucapkan, kuasa itu akan melimpah dalam hidup kita. Karena kita tahu apa yang kita ucapkan dan siapa yang mengucapkan ini gitu. Nah, kita lihat, sebelum saya menjelaskan Yeremia 29 ayat 11 ini, saya bikin satu riset. Risetnya cukup panjang, saya catat seperti ini. Tulisan saya rapi kan. Saya tak kenal dengan tulisan yang bagus di sekolah. Bukan seperti Dr. Oli yang susah baca tulisannya ya. Nah, Yeremia 29 ayat 11. Jadi riset saya sepanjang ini, bertahan dengan saya hari ini. Kita agak lama.
Berapa jam saya dikasih waktu? 3 bulan. Konteksnya begini. Jadi sebelum kita lihat kenapa ayat ini diucapkan, kita lihat dulu, nanti dulu kondisinya Israel pada masa itu. Oke lah, kita lihat Israel dulu. Saya mau bilang begini, waktu itu umat Tuhan masuk ke tanah perjanjian, ini awalnya, yang dihuni oleh bangsa-bangsa kafir. Sudah tahu itu kan? Ada bangsa Kanaan, Yebus dan lain-lain. Mereka masuk ke tanah itu. Karena itu tanah perjanjian, Tuhan yang kirim mereka. Itu cerita awalnya. Jadi waktu kalau film gitu ini introduction-nya gitu. Mereka masuk ke tanah perjanjian. Perhatikan baik-baik. Mereka masuk, di sana ada bangsa kafir. Sebutkan bangsa apa aja, ada beberapa bangsa banyak gitu. Kemudian kita juga harus mengerti tujuan Allah supaya umat Israel, umatnya menguasai tanah itu. Betul, Tuhan janjikan itu. Pasti kita sudah akrab dengan cerita itu. Israel itu harus menguasai tanah itu. Terang Tuhan, cahaya Tuhan, hukum-hukum Tuhan harus dipraktekkan di tanah itu, di tanah perjanjian. Karena itu tanahnya Tuhan yang diberikan kepada umat Israel sebagai milik kepunyaan mereka. Itu jelas tujuan Tuhan. Supaya mereka hidup sebagai umat Allah di tanah perjanjian. Ingat itu latar belakangnya. Kemudian ternyata setelah cerita berjalan, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Rut, Hakim-Hakim dan seterusnya, kita membaca ternyata Israel gagal untuk memancarkan cahaya Tuhan. Banyak kegagalan untuk mempraktekkan hukum-hukum Tuhan, untuk hidup sebagai umat Tuhan di tanah perjanjian. Yang ada malah sebaliknya, mereka yang dipengaruhi oleh orang-orang yang tinggal di negeri itu. Mereka ikut menyembah Baal, mereka ikut dalam persinahan bangsa-bangsa kafir. Akhirnya bukannya memancarkan cahaya Tuhan, bukannya alih-alih mempraktekkan hukum Tuhan di tanah perjanjian, mereka malah dipengaruhi oleh bangsa kafir. Praktek-praktek kehidupan mereka adalah praktek kehidupan yang berdosa, yang menyakitkan hati Tuhan. Dan itu diceritakan dari kitab per kitab. Dan akhirnya bangkitlah bangsa yang tidak mengenal pekerjaan Tuhan dan karyanya sebelumnya. Dan mereka melakukan perbuatan yang menyakitkan hati Tuhan. Dan itu terjadi berulang-ulang kali. Oke, Israel gagal untuk mempengaruhi. Israel gagal untuk mempraktikkan hukum Tuhan. Tapi Tuhan sayang umatnya. Katanya Tuhan cinta umatnya, Tuhan sayang umatnya. Nah, Allah gak pukul Israel. Terus Allah bilang, mungkin masih ada harapan. Maka mulailah Tuhan utus nabi demi nabi, satu persatu, sampai kita baca ada begitu banyak nabi di Alkitab. Mulai dari nabi-nabi besar, Yesaya, Yeremia, Daniel, sampai nabi-nabi kecil, Yoel, Amos, Hagai. Tuhan kirim untuk mengingatkan orang Israel mengenai pelanggaran mereka, mengenai dosa-dosa mereka. Tuhan tidak hancurkan Israel. Tuhan masih sayang. Dan Tuhan tidak menggebuk umatnya, tapi mengutus orang-orangnya, nabi-nabinya, untuk mengingatkan Israel akan dosa mereka. Dan ini berlangsung selama ratusan tahun. Apa yang terjadi? Umat Israel menolak berita dari nabi, berita pertobatan untuk kembali kepada Tuhan. Ada 1-2 kali Tuhan kirim hakim sebagai nabi, tapi pada masa hakim itu hidup berkata Tuhan. Setelah itu hakim itu mati, mereka meninggalkan Tuhan. Tuhan kirim hakim yang lain, Tuhan kirim nabi yang lain, dan begitu terus berulang-ulang. Mereka menolak pesan dari nabi. Akhirnya setelah ratusan tahun apa yang terjadi? Tuhan mulai jengkel kepada mereka. Tuhan bilang, ini waktunya saya menghukum mereka. Ini waktunya saya menghukum mereka. Saya tidak perlu cerita lebih panjang, tapi ada satu bangsa Babel yang menjajah negara itu. Itu cara Tuhan menghukum mereka. Israel diremukkan, Israel dihancurkan. Bahkan dicatat dalam kitab-kitab sejarah bahwa pada waktu imam-imam sedang mempersembahkan korban, maka masuklah tentara-tentara asing ke dalam bait suci, merampas semuanya, menghancurkan semuanya. Lambang kekuatan Israel di mana Allah memerintah dihancurkan pada hari itu. Dan pada akhirnya
Israel dibawa, maaf, saya tidak akan bawa mengenai Roma, itu perjanjian baru. Saya akan cerita mengenai Nebukadnezar, raja bangsa Babilonia. Tuhan hancurkan dan jajah mereka, dan mereka dibawa ke dalam pembuangan. Mereka dibawa ke dalam pembuangan, mereka ditawan, mereka diculik, mereka akan dibawa ke Babilonia, tempat di mana Tuhan membuang mereka karena Tuhan sudah jengkel dengan mereka, tidak dengar-dengaran. Itu latar belakangnya. Nah, Yeremia ini adalah salah satu nabi yang diutus Allah untuk berbicara ketika Israel ini akan dibawa. Jadi mengerti kontennya? Jadi waktu Israel ini sudah dijajah dan akan dibuang Tuhan ke tanah Babilonia selama 70 tahun, Nabi Yeremia muncul sebagai nabi yang tidak populer karena memberitakan pertobatan, untuk memberitakan tentang apa yang Tuhan mau buat untuk umatnya sebagai penghukuman umatnya. Nah, muncullah Nabi Yeremia. Jadi dari Yerusalem ke penawanan di Babel, Yeremia berbicara kepada umat Israel. Jadi konteksnya Yeremia 29 ini adalah Allah sedang menghukum umatnya. Yeremia 29 ini konteksnya Allah sedang hukum Israel. Allah sedang buang Israel, awal pembuangan. Mereka sedang masuk di tanah pembuangan. Mereka putus asa, jelas. Mereka hilang pengharapan, itu jelas. Bahkan sampai kita sejarah mencatat mereka begini, mereka sampai tidak percaya bahwa Tuhan masih punya rencana, Tuhan masih punya plan untuk umatnya. Mereka tidak percaya karena mereka tidak hidup lagi di tanah perjanjian. Mereka dibawa keluar untuk umat Israel, keluar dari tanah yang dijanjikan Tuhan, merupakan akhir dari segala-galanya. Mereka tidak hidup lagi di tanah perjanjian. Sampai ada kan lagu begini, By the river of Babylon. Itu kan dari Alkitab. Shall we? Saudara pasti tahu lah gitu. Yang muda-muda mungkin enggak ya. Yang usianya seperti saya, tahun-tahun 60-an pasti mengerti. Itu yang dari Alkitab. Bagaimana kami bisa menyanyikan lagu untuk Allah di negeri yang asing, di Babilonia, di mana kami menggantungkan kecapi kami di pohon-pohon gandarusa. Seperti itu, karena mereka terbuang. Nah, begitulah kondisi umat Israel pada waktu itu. Mereka putus asa dan mereka tidak mengerti apakah masih ada rencana Tuhan dalam hidup mereka. Ini konteks Yeremia 29 ini. Nah, setelah kita lihat konteksnya, kita lihat dulu isinya Yeremia 29. Apa Yeremia 29 cerita untuk kita? Setelah kita baca ini memang ayat 11, tapi ada ayat sebelumnya 1 sampai 10 dan seterusnya ke bawah. Jadi pada intinya dalam Yeremia 29 ini Allah memerintahkan kepada umat Israel untuk get comfortable. Jadi nyamanlah. Kenapa? Karena kamu akan di situ selama 70 tahun. Gitu loh. Kamu suka, kamu nggak suka, kamu akan aku buang ke tanah Babilonia selama 70 tahun. Ayat 5 berkata seperti ini. Yeremia pasal 29 ayat 5 dan 6 berbunyi seperti demikian. Saya akan bacakan buat saudara. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Jadi pesan Tuhan pada ayat 5 dan 6 ini, get comfortable. Buat hidupmu senyaman mungkin. Buat hidupmu sesukamu apa yang kamu bisa bikin di situ untuk membuat hidupmu itu enak di tanah buangan itu. Karena ini bukan pembuangan yang sebentar. You are going to stay there for 70 years, 70 tahun. Jadi kalau kamu tidak suka dan kamu mengeluh, kamu akan mengeluh selama 70 tahun. Jadi daripada mengeluh, instead of whining gitu, daripada mengeluh, lebih baik kamu bikin hidupmu senyaman mungkin tinggal di situ. Karena there is no way, tidak ada jalan untuk kamu keluar sebelum 70 tahun dari tanah pembuangan. Jangan pikir ini vacation, 1-2 minggu pulang. Ini bad news, kabar buruk, bad situation. Jadi ini bukan berita yang populer untuk didengarkan, itu pasti.
Apalagi kalau anak muda mungkin masih bisa, oh ya masih ada harapan untuk pulang 70 tahun. Tapi kalau orang-orang yang sudah tua, seperti saya, dekat-dekat 60, wah 70 tahun, gila. Mas Nur saja bilang usia orang paling kuat 70, ada bonus 80. Saya nggak tahu yang 100 itu bonus apa, gitu. Tapi begini, artinya waktu Tuhan bilang get comfortable, karena you are going to be there, kamu akan ada di situ for a long time, 70 tahun. Artinya ada change bahwa saya tidak akan pulang lagi ke tanah perjanjian. Iya dong, secara rasional, gitu. Kecuali Tuhan kasih saya usia 200 tahun mungkin saya masih bisa pulang. Tapi ini bad news untuk orang-orang yang sudah tua. Dan ini yang Tuhan beritakan kepada Israel di Yeremia 29 ini. Isinya dari Yeremia 29 itu belum masuk ke yang ayat 11 ya. Jadi ini bukan berita yang populer, saya bilang, bukan yang pengen didengar, terutama generasi tua. Saya sudah jelaskan tadi, wow 70 tahun gila gitu. Gua gak pulang, beli tanah dah, siapkan pemakaman. Artinya kemungkinan besar mereka sudah tidak akan kembali lagi ke tanah perjanjian. Itu isi yang pertama. Jadi perintah Tuhan, get comfortable. Lalu bagaimana aplikasinya untuk hidup kita? Nanti saya selesaikan dulu apa yang Tuhan mau bicara di Yeremia 29 ini supaya kita mengerti. Saya cuma kasih 3 hal, ada beberapa hal sih, gitu. Tapi saya cuma kasih 3. Terus yang kedua yang Tuhan bilang, tolonglah penindasmu, help your oppressor. Orang yang menjajah kamu, tolong mereka. Maksudnya gimana tuh? Ayat 7 minta tolong. Ayat 7 berbunyi seperti ini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Jadi begini, kalau kita mengusahakan kesejahteraan satu tempat, artinya kan kita harus bekerja sama dengan penguasa di tempat itu. Kita harus bekerja sama, dan bukan cuma bekerja sama, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Berapa banyak dari kita yang suka berdoa untuk orang-orang yang nyakitin hati kita? Gak suka kan? Ngapain berdoa buat dia? Adanya kita ngutuk, adanya kita sumpahin gitu. Kalau bisa dia terima hal yang tidak bagus, upah dari perbuatannya. Atau mungkin kita terlalu rohani, jangan mengutuk karena Tuhan melarang. Tapi waktu sesuatu yang buruk terjadi pada dia, rasakan itu akibat dari perbuatan. Itu 11-12 sebenarnya sama aja kan. Dalam hati kita bersuka cita karena dia ditimpa kesusahan gitu. Nah dari situ kan kita sudah bisa lihat perintah Tuhan ini agak aneh. Dan berdoalah untuk kotamu. Bayangkan, berdoa untuk penjajahmu gitu, berdoa untuk penindasmu. Kenapa? Karena kesejahteraan kota di mana kamu tinggal adalah kesejahteraan kamu juga. Kenapa itu penting? Karena sekali lagi, you are going to be there, you are going to stay there, tinggal di situ for 70 years, 70 tahun. Jadi kalau kamu tinggal di situ dan keadaan kotamu hancur-hancuran, tidak sejahtera, berantakan, itu akan mempengaruhi hidupmu juga. Dan kalau hidupmu dipengaruhi, hubunganmu dengan Tuhanmu akan terpengaruhi juga, gitu loh. Jadi Tuhan bilang pertama, get comfortable, buat dirimu senyaman mungkin. Dan yang kedua, jangan lupa usahakan kesejahteraan kota di mana engkau tinggal. Dan berdoalah. Kamu suka nggak suka orangnya, berdoa untuk orang itu, gitu loh. Dan Tuhan memang sarankan seperti itu dalam perjanjian baru. Berdoalah untuk musuhmu, berdoalah untuk orang yang menyakiti hati kamu. Salah satu bentuk doa yang Tuhan ajarkan kepada kita bukanlah ucapan, tapi adalah perbuatan. Doa apa itu? Tuhan bilang begini, kalau ada yang tampar pipi kirimu, kasih apa? Itu salah satu cara kita berdoa untuk orang yang benci kita. Kalau ada orang menghendaki bajumu atau jubahmu, saya lupa yang mana baju atau jubah, serahkan jubahmu gitu. Itu salah satu cara doa kita. Mungkin kita nggak bisa berdoa, tapi kita harus menunjukkan dalam sikap kita, yaitu membangun kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Sekalipun kita nggak suka kota itu, saya nggak mau bawa politik, misalnya saudara P3 gitu atau apa PSI atau PSSI, PSSI apa? Sepak bola ya, bukan partai. Nah, gitu kadang-kadang kalau kita nggak suka, ya kita nggak mau gitu. Wah ini orang ini kayak baru-baru kan ada kayak kurban kambing segala macam gitu, itu orang dibawa ke politik.
Nah tapi bukan seperti itu. Kamu suka atau nggak suka, sejahterain kota itu. Kamu senang atau nggak senang, doain kota itu. Atau doain orang yang ada di orang yang tidak suka kamu, karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kamu juga. Untuk 70 tahun. Mau nggak mau, kita nggak punya pilihan. Itu perintah kedua. Orang yang fitnah kita, orang yang jahati kita harus doain. Nggak mau. Tapi perintah Tuhan jelas. Perintah Tuhan seperti itu. Doain. Dan itu cara yang terbaik. Mengurangi stres. Daripada kita bingung-bingung, stres, benci orang itu, padahal kita tinggal dengan dia 70 tahun, lebih baik kita doain dia. Mungkin Tuhan akan mengubah hatinya, mungkin gitu. Siapa tahu jalan Tuhan kan. Tapi perintah Tuhan begini, kita tidak bicara soal perubahan atau tidak berubah. Yang jelas begini, doain orang itu gitu. Kamu suka, dia fitnah kamu, dia jahati kamu, dia apain, doain orang itu. Saya persiapkan hal ini waktu saya sedang menghadapi masalah. Sebagai orang yang mampu untuk membalas dendam, saya sangat tergoda untuk membalas dendam. Sangat tergoda. Tapi waktu saya baca ayat ini, saya mengaku saya harus berlutut di kaki Tuhan dan minta ampun. Saya harus minta ampun kepada Tuhan untuk berdoa buat orang yang telah membawa nama saya pada sesuatu yang mengarah pada destruction, kerusakan. Dan itu penting. Setelah itu hati saya peace, damai. Tapi bukan berarti saya lupakan apa perbuatannya. Memori ini kan karunia dari Tuhan yang tidak akan hilang sampai kita masuk ke liang kubur. Kita tetap akan ingat. Gitu. Itu yang kedua. Help. Tolong orang yang menjajah kamu. Doain. Terus yang ketiga yang Tuhan bilang itu adalah tolaklah. Untuk saya terjemahin begini. Sebenarnya saya lebih suka pakai pengajaran palsu. Tolak pengajaran palsu. Tapi lebih tepat saya bilang begini, tolak prosperity gospel, teologi kemakmuran, Injil kemakmuran. Nah saya perlu jelaskan ini supaya saudara mengerti. Ayat 7, kita baca ayat 7 dulu. Ayat 8 dan 9. Bunyinya seperti ini. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Ayat 9. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak memutus mereka. Demikian firman Tuhan. Jadi dalam pembuangan, tolaklah yang namanya teologi kemakmuran, pengajaran palsu. Salah satu contohnya mana? Saya bilang, apakah itu terjadi? Kalau saudara berpikir bahwa teologi kemakmuran dan segala macam itu muncul tahun 80, 90, saudara salah. Karena zaman Yeremia ini sudah ada seperti itu. Mau bukti? Ayat 28, saudara harus mundur ke belakang. Lihat, di situ satu ayat ini bercerita tentang pertarungan Yeremia dengan seorang nabi yang bernama Hananya. Nabi palsu. Singkat cerita, Hananya bilang begini, dia datang, kan Yeremia pakai kuk. Saudara tahu gandar apa lagi? Gandar, sapi lah. Apa? Kalau mau membajak, ya mau membajak gitu loh, mau membajak di pasang gandar. Nah itu Yeremia pakai gandar kayu sebagai lambang bahwa Tuhan sedang menghukum Israel. Nabi Hananya datang begini, Tuhan berbicara kepadaku. Tapi saya harap saudara baca ya di ayat 28 nanti supaya saudara tidak salah mengerti. Saya cuma ringkaskan karena dia cukup panjang. Nabi Hananya datang begini, bilang ayat 2, 28 ayat 2. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Aku telah mematahkan kuk raja Babel itu. Dan ini yang dia bilang, dalam 2 tahun ini aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar raja Babel yang diangkutnya ke Babel. Gitu. Jadi ada nabi datang, dia bilang dalam 2 tahun ini Tuhan akan kembalikan kalian ke Yerusalem dari pembuangan. Padahal jelas-jelas Tuhan bilang, aku akan membuang kamu selama 70 tahun. Dan Yeremia bilang begini, semoga yang kamu bilang itu terjadi. Dan dia katakan gini,
Kata ayat 6, pasal 28 ayat 6, kata Nabi Yeremia, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan yang 2 tahun itu, dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Ayat 9, tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Gitu loh. Pada akhirnya Nabi Hananya ini mati di akhir dari pasal ini karena dia telah bernubuat palsu mengatasnamakan Tuhan, padahal Tuhan tidak menyuruh dia untuk berkata seperti itu. Dia kasih janji kepada Israel, janji kemakmuran, satu teologi yang sering didengung-dengungkan oleh orang. Tidak lama lagi, dengan ayat ini 29 ayat 11 dikatakan, tidak lama lagi Tuhan akan kembalikan itu kepada kamu. Gitu loh. Dalam 2 tahun ini Tuhan akan berikan. Padahal Tuhan rencananya bukan 2 tahun, 70 tahun. Nah, kita harus menolak pengajaran-pengajaran seperti itu. Saya mencatat begini, reject prosperity preaching. Karena kalau lebih baik kita lihat pasal 29 tadi tentang Hananya, dalam Yeremia 29 ayat 29 saja sudah dijelaskan kita harus berhati-hati dengan apa yang kita dengar dan siapa yang kita dengar. Ayat 9 tadi 29 ayat 9 dikatakan 29 ayat 9 dikatakan jangan dengarkan akan nabi-nabi palsu. Kenapa? Ada begitu banyak orang yang datang memakai nama Tuhan, berbicara dalam nama Tuhan, dan kebanyakan orang-orang seperti ini selalu berbicara tentang berkat. Tuhan akan memberkati Anda, Tuhan menaungi Anda. Itulah sebabnya ada begitu banyak orang yang telinganya gatal. Mereka lebih senang mengumpulkan pembicara-pembicara untuk memuaskan telinga mereka yang gatal itu, mendengarkan berita Tuhan, padahal Tuhan tidak menyuruh mereka untuk berbicara seperti itu. Nanti kita lihat Yeremia 29 ayat 11. Kenapa sampai Tuhan bunuh Nabi Hananya? Karena berkata 2 tahun Tuhan akan kembalikan perkakas Israel. Tuhan akan kembalikan kalian dari negeri buangan itu. Jadi mereka kumpulkan orang untuk berbicara. Pasal 28 dan 29 mencatat tentang nabi palsu ini. Hamba Tuhan lebih suka bicara tentang berkat sekarang. Jarang sekali hamba Tuhan di atas mimbar mau bicara tentang pertobatan, yang menegur tentang dosa. Bahkan ketika orang bersalah, apalagi kalau orang itu penyumbang terbesar di gereja, tidak apa-apa, bertobat dan nanti Tuhan ampuni. Kita begitu takut untuk memberitakan pertobatan kepada orang. Kita begitu takut untuk memberitakan dosa orang. Kita takut untuk menegur. Kenapa? Karena kita tidak mau kenyamanan kita terganggu. Dan kita berkata ini suara Tuhan. Tuhan itu Maha Pengasih, Dia aja mengampuni, apalagi kita. Kita salah. Tuhan selalu mengutus nabinya untuk menegur umatnya tentang dosa dan pertobatan. Kita harus berhati-hati dengan apa yang kita dengar dan siapa yang kita dengar. Ada begitu banyak pembicara di YouTube, di TikTok, setiap pagi dengar, sampai saya itu enak dengarnya. Jangan takut, Tuhan memberkatimu. Jangan takut, kalau engkau baik-baik saja akan ada yang melimpah. Ini tahun penuaian. Saya enak dengarnya, terus terang. Karena apa? Karena jarang sekali hamba Tuhan yang memberitakan. Bahkan di TikTok pun semuanya benar yang sama. Jarang sekali orang mengatakan bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Ingatlah akan dosa-dosamu, pelanggaranmu kepada Tuhan. Dan kita lebih senang itu karena ketika kita gatal untuk dengar sesuatu yang menyenangkan hati kita. Betul? Kalau perjamuan kan tidak ada orang yang bilang celakalah. Tidak ada ayat perjamuan yang pernah saudara baca. Kalau lihat posti, celakalah engkau karena engkau sudah berbalik daripada aku. Enggak ada. Yang ada tuh ya, Allah akan memberikan damai sejahtera. Akulah roti kehidupan. Semuanya yang baik-baik. Bahkan ayat di perjamuan pun takut ditaruh ayat yang menegur tentang dosa kita. Padahal itu yang diperlukan. Dunia ini sudah tua. Dunia sudah tua. Bali baru-baru banjir bandang. Lumajang banjir bandang. Setiap hari ada mutilasi kita dengar. Ada orang yang tidur dengan ibunya, dengan orang tuanya sendiri. Setiap hari ada pemerkosaan kita dengar.
Dunia sudah tua. Dan kalau kita takut beritakan tentang pertobatan, betapa malamnya hidup kita. Jangan-jangan Tuhan akan ambil kita lebih cepat. Karena Tuhan sedang tidak menyuruh kita untuk beritakan cuma berkat kepada orang. Beritakanlah tentang pertobatan. Itu yang perlu didengar oleh orang pada akhir zaman ini. Bukan tentang kesembuhan itu cuma sebentar. Kesembuhan itu cuma sebentar. Jangan lupa, waktu kau saudara dikaruniai sesuatu tentang kesembuhan, beritakanlah juga tentang pertobatan di dalam nama Tuhan. Karena orang perlu itu. Mujizat terbesar di dunia ini adalah ketika hati berbalik kepada Tuhan. Itu mujizat yang paling besar, ketika ada hati yang kembali kepada Tuhan. Nah, begitu banyak orang berbicara tentang pertobatan, dan begitu banyak orang yang berbicara tentang berkat, sedikit orang yang berbicara tentang pertobatan. Yeremia 29 ayat 11 ini, Yeremia 29 berisi tentang 3 hal. Get comfortable, nyamanlah di dalamnya. Yang kedua, tolonglah orang yang menganiaya kamu, doakan mereka suka atau tidak suka. Kemudian jauhi pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan bilang, kurenungkan firman-Mu siang dan malam, supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan, mengerti titah-titah Tuhan. Kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Akhir zaman ini, bahkan Wahyu bilang akan muncul nabi-nabi palsu, dan kalau mungkin mereka juga menyesatkan orang-orang pilihan Tuhan. Mungkin saudara-saudara, bayangkan orang yang sudah dipilih oleh Tuhan bisa disesatkan oleh pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu. Apalagi kalau kita tidak pernah belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Belajar dengan bagus, mengerti dengan bagus apa yang dimaksudkan firman Tuhan. Jangan cuma asal baca. Punyalah pertanyaan dalam hati saudara, apa yang Tuhan mau dengan ayat ini? Tuhan mau bicara apa ke saya tentang ayat ini gitu loh, supaya kita bisa mengerti. Nah, kita sebelum masuk di 29 ayat 11, saya sudah terlalu panjang bicaranya gitu. Nah, saudara-saudara, kalau kita membawa diri kita dalam kesulitan karena perbuatan kita sendiri, jangan pikir kita akan mendapat jalan keluar yang cepat. Mengerti maksudnya? Kita mencuri, kita diampuni, tapi kalau kedapatan kita kemana? Penjara. Dan jangan harap dikasih Yeremia 29 ayat 11 tiba-tiba saudara lepas dari penjara. Saudara membunuh orang, saudara akan terima hukumannya. Dan jangan pikir setelah saudara baca Yeremia 29 ayat 11 besoknya saudara dilepaskan dari kasus pembunuhan. Tidak ada jalan pintas. Lalu apa maksud Yeremia 29 ayat 11? Kita belum masuk juga. Saudara penasaran kan? Ikut terus. Dan kita pikir Tuhan akan bawa kita keluar kan? Banyak orang pakai ayat itu sebagai jimat. Padahal firman Tuhan bukan jimat. Itulah yang menyebabkan hati saya gatal waktu orang datang ke gereja untuk konseling dan orang mulai pakai ayat ini. Tenang dulu, tenang sus. Rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Belur dan sus akan lihat jawabannya dalam waktu dekat. Sama dengan Israel. Tapi setelah firman ini diberitakan 29 ayat 11, ternyata mereka melihat fakta dan kenyataan, cek dan recheck. Mereka tinggal di tanah pembuangan selama berapa tahun? 70 tahun. Bagaimana dengan ayat ini? Jika Anda dalam situasi yang diakibatkan oleh ketidaktaatan Anda, maka tidak peduli nubuatan dari siapapun, hamba Tuhan sedahsyat apapun bicara tentang hidup masa depan Anda, Allah tetap akan bawa Anda ke dalam pendisiplinan rohani, dan itu pasti. Dan inilah yang terjadi dalam Yeremia 29 ayat 12. Yeremia 23 ayat 16 juga mencatat seperti ini. Saya mau sebelum kita lanjut, Yeremia 23 ayat yang ke-16. Saya bisa ditolong. Ya, beginilah firman Tuhan semesta alam, jangan mendengarkan perkataan nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia, dan seterusnya dan seterusnya. Coba ayat 14. Akan tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka bersinah dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Ini berbahaya. Inilah Injil yang lain, teologi yang salah. Waktu lihat orang salah, mereka malah kuatkan, gak apa-apa.
kamu segera bertobat Tuhan. Kita tidak berani menegur inti daripada masalahnya. Kita tidak berani menegur kesalahan orang. Padahal dikatakan di sini mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Padahal pada intinya kita harus membawa orang pada pertobatan. Itulah sebabnya berita pertobatan harus dikumandangkan menjelang Tuhan akan datang. Berita pertobatan dari kesalahan, berita pertobatan dari dosa-dosa kita kembali kepada Tuhan. Itu akan menjadi mujizat terbesar pada zaman terakhir. Kita akan melihat orang datang dari timur dan barat berbondong-bondong datang menerima Tuhan dalam hidup mereka. Itulah yang harus kita lakukan. Tapi apa yang terjadi? Mereka bersinah. Mereka tidak berani tegur orang jahat. Maka malah mereka menguatkan hati mereka untuk terus berbuat jahat. Karena tidak ada teguran untuk dosa mereka. Gak apa-apa, kamu bertobat, nanti ada janji Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kamu mengaku dosa kamu, maka Ia bersetia dan adil, Dia akan mengampuni kamu, bahkan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Amin. Dan kita tidak sentuh permasalahannya. Besoknya dia berbuat dosa lagi, ayat yang sama kita kasih. Saya terganggu, tubuh, jiwa, dan roh saya terganggu. Itulah yang menyebabkan gereja Tuhan tidak akan bertumbuh kalau kita kompromi dengan hal seperti itu. Nah, saudara-saudara, sekarang tibalah kita pada ayat inti dan saya akan segera tutup. Apa rancangannya? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera. Lalu apa rancangan Tuhan yang tulis di ayat 11 itu? Ada yang lihat? Damai sejahtera. Tapi apakah damai sejahtera itu terjadi pada saat itu juga? Mereka lepas saat itu juga? Enggak. Berapa tahun mereka harus menunggu? Waktu Tuhan berbicara kepada saudara-saudara, Yeremia 29 ayat 11. Initial plan dari Tuhan adalah you have to stay there for 70 years. Itu adalah penghukuman. Kamu harus menerima konsekuensi daripada kejahatanmu. Hanya saja ingat, Tuhan bilang, aku akan bawa kamu kembali. Ayat 12 dan 13 akan terjadi dalam hidup kita kalau kita kembali kepada Tuhan. Itulah sebabnya Yeremia diutus untuk membawa berita pertobatan. Dan ayat 12 setelah pertobatan terjadi, ayat 12 dan 13 akan terjadi. Saya bacakan ayat 12 dan 13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan. Apabila kamu menyanyikan aku dengan segenap hati, itu akan terjadi. Tapi berapa banyak kita waktu orang berdosa, kita tidak membawa orang pada pertobatan dan membawa mereka supaya mencari Tuhan dan menemukan Tuhan. Instead, alih-alih kita malah kasih mereka ayat untuk menenangkan hati mereka, tapi kita tidak menyentuh akar permasalahan mereka. Saudara kutip Yeremia 29 ayat 11, it's okay, tidak salah. Tapi waktu saudara mengerti ayatnya, barulah ayat itu menjadi sesuatu yang hidup dalam hati saudara. Waktu Tuhan bilang, aku ini mengetahui rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Tuhan bilang begini, dalamnya begini, kamu akan damai sejahtera, tapi kamu harus terima konsekuensi dan disiplinnya 70 tahun. Adakah kita pada hari-hari terakhir ini merasa bahwa hidup kita begitu susah? Tuhan sudah punya janji, aku punya rancangan damai sejahtera, tapi bagaimana kalau saudara tetap sakit? Aku punya rancangan damai sejahtera, tapi bagaimana kalau ekonomi saudara terus merosot? Damai sejahtera macam apa yang Tuhan janjikan? Jangan-jangan itu konsekuensi, atau jangan-jangan itu disiplin dari Tuhan. Jadi jangan cuma pakai ayat ini untuk menyenangkan hati kita. Jawab, ayat ini bukan jimat dan bukan sesuatu yang memberikan saudara secara instan kelepasan dari masalah saudara. Waktu saudara mengutip ayat ini, saudara bisa mengutipnya lebih hati-hati mulai dari sekarang. Mengingat bahwa waktu Tuhan ucapkan ini dalam hati Tuhan, kamu sejahtera, tapi jalani 70 tahun untuk mendapatkan sejahtera itu. Ngerti? Jangan asal kutip. Rancangannya damai sejahtera. Bertobat agar jangan lewati 70 tahun dalam pembuangan ibadah. Berubahlah dan bertobatlah agar jangan lewati 40 tahun di padang gurun. Semuanya berawal dari apa? Dari ketidaktaatan kepada Tuhan.
dan Tuhan bawa kita pada disiplin. Saya berpikir begini, apalagi setelah saya ikut HOTS, wow, kuasa Tuhan itu luar biasa. Banyak yang bisa saya bikin. Saya bisa menghindarkan banyak kesusahan. Bahkan saya waktu duduk di training HOTS, saya lupa Pak angkatan berapa saya. Sebab saya berpikir begini, seandainya training ini datang lebih awal, mungkin saya berdoa Bapak saya dan hari ini masih hidup. Saya berpikir begitu karena waktu saya ditinggal Bapak saya tidak bisa pulang. Saya sedang ada di tempat di mana saya melayani jauh di benua yang lain. Saya tidak bisa pulang. Saya bilang, mungkin waktu ini diajarkan kepada saya pertama kali, Bapak saya bisa hidup gitu. Saya bisa. Tapi waktu saya belajar bagaimana kalau misalnya saya mengerti ini dan Bapak saya tetap pergi. Gitu. Karena insya rancanganku bukan rancanganmu, kata Tuhan. Beda rancangannya. Jadi kita pakai ayat ini untuk menyenangkan hati kita yang gatal, telinga kita yang gatal, untuk mendengarkan dengan Tuhan. Supaya sampai ke damai sejahtera itu kita bisa mengerti. Mungkin ada proses 70 tahun, mungkin tidak seperti itu yang saudara sedang hadapi. Tapi ingatlah waktu saudara lihat ayat ini, artinya begini, aku akan disiplin engkau. Cuma jangan khawatir, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Sekalipun engkau melewati 70 tahun. Itulah sebabnya waktu aku mendisiplin kamu, get comfortable, buat hidupmu senyaman mungkin. Berdoa untuk kesejahteraan tempat di mana aku hukum kamu. Itu sangat penting. Dan yang ketiga, hati-hati dan awasi pengajaran yang masuk dalam hidupmu. Jangan asal terima. Terimalah firman yang murni, kebenaran firman Tuhan yang sejati, supaya hidupmu tidak gampang diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Apalagi zaman terakhir, saya jamin saudara dengar semua yang diberitakan tidak salah, cuma sedikit off. Saya bukan jago bahasa Ibrani, tapi saya mau kasih ingat kepada saudara kembali mengenai yang namanya hamartia. Hamartia bukan dosa membunuh, bukan dosa mencuri, bukan dosa berzina, tapi arti dari sebenarnya dari hamartia adalah meleset dari sasaran. Dan itu sangat penting. Kita tidak perlu membunuh untuk berdosa. Kita meleset dari sasaran yang Tuhan mau kita pergi. Kita sedang melakukan hamartia. Kita sedang melakukan dosa di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara sangat penting. Ini mengingatkan saya juga, berita pertobatan harus disampaikan. Kita tidak tahu berapa lama Tuhan disiplin kita. Ada 13 tahun, ada perempuan yang 38 tahun sakit pendarahan, ada orang yang seumur hidupnya menunggu air kolam bergoncang. Saya tidak tahu berapa usia dia. Tapi waktu dia ketemu Tuhan dan diberitakan pertobatan, terima keselamatan dan dia sembuh. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Tuhan punya waktunya masing-masing. Di bawah kolong langit ini ada waktu masing-masing. There's a season for everything. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Itu saja sudah jelas menolak teologi kemakmuran. Ikut Tuhan kau akan makmur terus. Enggak lah. Karena ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk menanam. Ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk mencabut. Semua ada waktunya. Gitu. Dan segala sesuatu itu akan indah pada waktunya. Akan indah pada waktunya. Ikutilah proses Tuhan. Nah, saya mau saudara ngerti 29 ayat 11 ini. Jadi waktu saudara kutip, saudara tahu di dalamnya ada cerita penghukuman Israel 70 tahun. Tapi ayat 12 dan 13 akan terjadi waktu kita balikkan hati kita kepada Dia. Sebelum saya tutup, tapi saudara ingat nggak Nabi Hananya bertengkar dengan Yeremia? Nabi Hananya menubuatkan nubuatan palsu. Kalau saudara baca dengan hati-hati, Yeremia sebagai nabi utusan Tuhan nggak ngamuk, nggak berdebat, dia nggak berdebat. Baca nanti di ayat 28. Dia nggak ucapkan apa-apa. Waktu Nabi Hananya habis ucapkan hal itu, dia cuma bilang semoga terjadi dan dia tidak bertengkar. Nabi Hananya patahkan gandar kayu dan Tuhan bilang aku akan ganti dengan gandar besi sebagai tanda bahwa aku tetap akan menghukum Israel. Dia pergi dan Tuhan bilang Nabi Hananya akan meninggal. Adalah bagus kalau kita punya pendapat yang berbeda dengan orang lain atau menghadapi orang-orang yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara hanya menghabiskan energi saudara untuk berdebat. Hindari perdebatan, pergilah dan biarkan Tuhan yang berbicara. Gitu.
biarkan Tuhan berbicara. Itu adalah hal yang bagus waktu kita sedang dalam Yeremia 9 ayat 11 dalam pendisiplinan Tuhan. Kita bangkit berdiri. Amin. Sebab tiada yang sepertimu, sebab tiada yang sepertimu, hanya Kau Yesus yang mau menghidup tebus-Mu. Sebab tiada yang sepertimu, sebab tiada yang sepertimu, hanya Kau Yesus, tiada yang sepertimu. Yesus Tuhan, Kaulah pengharapanku, hanya kepadamu ku percaya. Yesus Tuhan, Kaulah keselamatanku, hanya kepadamu ku percaya. Sebab tiada yang sepertimu, sebab tiada yang sepertimu, hanya Kau Yesus yang mau menghidup tebus hidupku. Sebab tiada yang sepertimu, sebab tiada yang sepertimu, hanya Kau Yesus, tiada yang sepertimu. Lebih pelan. Sebab tiada yang sepertimu, sebab tiada yang sepertimu, hanya Kau Yesus yang mau menghidup tebus hidupku. Sebab tiada yang sepertimu, sebab tiada yang sepertimu, hanya Kau Yesus, tiada yang sepertimu. Terima kasih Tuhan. Biarkan firman yang murni itu terus mengisi hati kami. Dan biar kami punya kerinduan untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya kami jadi pelaku-pelaku firman. Tanamkan firman dalam hati kami. Biarkan kami punya hubungan yang erat dengan Engkau senantiasa dan selalu. Dan Engkau punya rancangan yang baik buat kami. Kami percaya kepada dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebab tiada yang saya serahkan. Sebab tiada yang sepertimu, hanya Kau Yesus yang mau menghidup tebus hidupku. Sebab tiada yang sepertimu, sebab tiada yang sepertimu, hanya Kau Yesus, tiada yang sepertimu. Bapak Ibu Saudara, kami persilakan untuk duduk kembali. Saya bacakan pengumuman. Sebelum saya bacakan, atas nama GPI Hope, mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Krisma. Tuhan Yesus memberkati Pak. Bagi yang saudara ingin memberikan persembahan bisa melakukan setelah ibadah ini selesai. Ibadah online dapat diakses nanti sekitar pukul 1 siang dan linknya diinformasikan melalui grup Telegram gereja. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap pukul 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat di dalam penyembahan ini. Dan doa malam diadakan pada hari Rabu pukul 7 malam. Mohon hadir 15 menit sebelumnya, dan kelas pendalaman Alkitab tetap diadakan pada hari Kamis pukul 7 malam. Dan komsel untuk dewasa muda diadakan pada hari Sabtu jam 3 sore. Mari kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Ucap syukur buat segala kebaikan dalam hidup kami. Waktu, kesempatan
yang masih Kau berikan pada setiap kami. Hingga pagi ini kami boleh berhimpun dalam keadaan yang baik tempat ini Tuhan, memuji menyembah-Mu, rasakan hadirat. Terima kasih buat firman-Mu pagi ini Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Beri kemampuan setiap kami Tuhan untuk menangkap, mencerna, dan menghidupi setiap firman yang boleh kami terima. Roh Kudus tolong setiap kami, mampukan setiap kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Panjang umur hidup kami, agar hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Makasih Tuhan. Kami berdoa buat Pak Krisman, pakai Tuhan, beliau lebih lagi Tuhan dalam pelayanannya Tuhan. Berkati dengan damai sejahtera serta kesehatan. Dimanapun Kau utus Tuhan, biarlah hidupnya disaksi terang berkat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Gembala kami Pak Hari, pakai Tuhan, beliau berikan hati hamba, hati Bapa yang senantiasa Tuhan, yang memimpin setiap kami Tuhan, umat di tempat ini Tuhan, menjadi pribadi yang Kau mau Tuhan. Berkati istri serta anak beliau. Kami berdoa untuk segenap umat GBH, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di tempat ini. Mari Tuhan, Kau pakai hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila Engkau memberkati kami Tuhan, mengutus kami, beri kami kemampuan untuk melakukan segenap yang menjadi perintah-perintah-Mu itu dalam hidup kami Tuhan. Kami lakukan dengan senang hati, dengan hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh, agar setiap kami Tuhan beroleh berkat daripada-Mu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan, berarti serta berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Itu yang kami rindukan Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia. Berkati Indonesia Tuhan dengan damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Menjadi Indonesia dengan pertobatan serta keselamatan. Kau landa hati bangsa ini dengan hati yang takut akan Tuhan. Berkati seluruh pemimpin kami Tuhan, dari Bapak Presiden, wakil sampai jajarannya Tuhan. Berkati dengan hati yang takut akan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan bijaksanaannya, agar segalanya itu sejahterakan seluruh di Indonesia. Tuhan, berkati persembahan setiap kami Tuhan, agar persembahan kami ini dapat digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Setelah kami boleh pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat tangan kita, arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Diberkatilah Kau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna dalam Yesus Kristus,